Catalunya adalah sirkuit yang kompleks, kombinasi tikungan cepat, slow corner, dan degradasi ban yang bisa menjadi penentu. Marc meski merasa sirkuit ini bukan favoritnya, tapi performanya masih sangat kompetitif. Di sprint race, Marc memenangkan balapan setelah saudaranya, Lex Amarquez, yang memimpin dari pole, terjatuh di tikungan ke-10. Setelah menang di sprint, Marc menunjukkan bahwa dia tidak puas hanya dengan kemenangan sprint. Dia tetap ingin mengendalikan balapan utama. Walau akhirnya kalah dari adiknya, dia tetap memberi tekanan. Keosan ban atau kehilangan grip di bagian akhir mungkin menjadi faktor. Seperti banyak pembalap lain, degradasi ban menjadi masalah, terutama rear tire ini mempengaruhi ritme dan kemampuan mempertahankan kecepatan di lap-lap akhir. Di balapan utama GP, Lex mengambil alih dan menang di kandang sendiri dengan mat finish kedua setelah sempat memimpin di awal dan sempat melawan keras. Saat balapan utama, Marc sempat tertinggal dari Lex, terutama setelah beberapa lap penuh tekanan. Keosan ban atau kehilangan grip di bagian akhir mungkin menjadi faktor. Dengan hasil di Catalunya, Marc tetap memimpin klasemen dunia dengan jarak yang cukup besar dari Lex. Ia masih berada di posisi yang sangat kuat untuk memenangkan gelar. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa Lex mulai menjadi ancaman yang nyata. Dia punya kecepatan dan kemampuan performa tinggi di balapan utama ketika semua berjalan lancar. Mereka yang dekat di klasemen, seperti Bagnaia, masih harus menunjukkan konsistensi dan performa sangat kuat, tetapi kemungkinannya mengejar Marc semakin menipis jika ia terus menjaga performanya seperti di Catalunya. Pada sprint, kemenangan Marc diperoleh setelah Lex jatuh. Itu berarti Marc kadang bergantung pada kesalahan lawan, bukan sepenuhnya dari keunggulannya sendiri. Di FP1, Marc berada di posisi bagus 4 besar dengan waktu sangat kompetitif. Ini menunjukkan bahwa setup awal motornya sudah cukup baik untuk memperlihatkan kecepatan. Namun, tidak menjadi pole, Jeti ada sedikit ketertinggalan dibanding mereka yang paling cepat di FP kedua. Kemenangan di sprint menunjukkan kalau Marc mampu menjaga kecepatan tinggi dalam race pendek dengan tekanan awal yang besar. Keunggulan 1299 detik atas Quartararo menunjukkan bahwa dia punya keunggulan dalam menjaga tempo balapan sprint, manajemen ban sprint, dan strategi di awal race. Lex berhasil memimpin setelah lap-lap awal, memperlihatkan bahwa dia punya ritme yang lebih baik di bagian tertentu dari balapan. Setelah kehilangan posisi, kemungkinan Marc memilih untuk menjaga posisi kedua daripada ambil risiko tinggi karena poin tetap signifikan untuk klasemen. Di tikungan 10, Lex kehilangan grip roda depan lost the front hand ketika mencoba mengoreksi sedikit keluar garis ideal setelah melebar sedikit. Dia menyebut bahwa dia mencoba mengerem lebih pendek dan mengembalikan motor ke garis yang benar, tetapi roda depan terkunci atau kehilangan traksi saat melakukan itu. Di balapan utama, dia finish 1740 detik dari Lex. Selisih ini cukup signifikan, terutama kalau lawan punya paket yang sangat kompetitif. Ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Meski tidak menang di race utama, Marc tetap tampil sangat konsisten podium kedua, performa baik di sprint, dan tetap merebut poin maksimal dari posisi start yang tidak ideal grid ketiga. Ini sangat penting dalam perebutan gelar, karena sekali kehilangan terlalu banyak poin bisa jadi mahal. Crash terjadi pada lap 9 dari 12 di sprint saat ketegangan tinggi. Pembalap biasanya mulai menjaga ban, mulai mempertimbangkan risiko, tekanan dari belakang, dan mungkin sedikit kelelahan atau perubahan kondisi trek. Saat itu, margin kesalahan menjadi lebih kecil. Lex sudah membangun gap, tapi mungkin merasa cukup aman sehingga sedikit melepas tekanan yang akhirnya menjadi kesalahan fatal. Balapan Catalunya jadi acuan bagus bahwa meskipun Marc Amarquez tidak menang di race utama, performanya tetap dominan dan konsisten. Kemenangan sprint plus posisi kedua di GP menunjukkan bahwa ia punya kombinasi kecepatan, pengalaman, dan manajemen balapan yang makin matang. Untuk merebut gelar, dia sudah hampir di posisi ideal, tinggal terus menjaga mental, menghindari kesalahan terutama degradasi ban, dan memanfaatkan setiap peluang.